Lombok dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Masyarakatnya dikenal religius. Islam menjadi spirit penggerak kemajuan peradaban masyarakat Lombok hingga kini. Tapi tidak banyak yang tahu bagaimana Islam masuk dan berkembang di Lombok. Berikut adalah sejarah singkat masuknya Islam di tanah Lombok. Agama Islam masuk di Pulau Lombok kira-kira abad ke-16 M, dan penyebarnya yang terkenal adalah satu ekspedisi dari Jawa di bawah pimpinan Sunan Prapen, salah seorang putra Sunan Giri, salah satu dari 9 wali Songo. Berdasarkan mitologi lokal yang dicatat dalam berbagai babat atau sejarah-sejarah yang ditulis di pohon palem, disebutkan bahwa Sunan Giri bertanggung jawab atas diperkenalkannya Islam ke Lombok pada tahun 1545 Masehi. Berkembangnya Islam di Pulau Lombok merupakan babakan sejarah baru dalam merubah keyakinan keagamaan etnis Sasak menjadi pemeluk agama Islam. Sunan Prapen tiba di Labuan Carik, Pantai Anyar, dan sekarang menjadi Kecamatan Bayan. Menurut sumber lain, Islam masuk ke Lombok melalui sebelah utara, Bayan, atas instruksi Sunan Pengging dari Jawa Tengah kira-kira awal abad 16. Terlepas dari berbagai versi tentang masuknya Islam ke Lombok, yang jelas bahwa Islam datang melalui Jawa dan tiba pertama kali di Lombok bagian utara. Inilah pendapat mayoritas ahli sejarah. Selanjutnya bagaimanakah strategi dakwahnya? Menurut babat Lombok, Sunan Giri memerintahkan 3 orang dari muridnya yaitu, Lembu Mangkurat untuk mengislamkan Banjarmasin, Datuk Banda mengislamkan Makassar, dan Sunan Prapen putra Sunan Giri ditugaskan untuk mengislamkan Pulau Lombok, Sumbawa dan Bali. Sunan Prapen datang ke Pulau Lombok dengan membawa sejumlah pengiring dan ulama-ulama dari Jawa. Di antaranya ada yang pandai memainkan wayang. Agama Islam menyebar di Lombok melalui komunikasi pewayangan. Wayang Lombok menceritakan tentang pahlawan Islam seperti Amir Hamzah, Sayyidina Umar bin Khattab, lakon Perang Badar yang terkenal dengan sebutan Awang Media, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dilukiskan sebagai Selander Alam Dahur, dan Abu Lahab si tukang fitnah dinamai Baktak. Sedang bahasa yang dipakai dalam pewayangan adalah bahasa Kawi, Jawa kuno. Orang pertama yang bersedia menerima ajaran Islam saat itu adalah Raden Mas Pahit, yang selanjutnya diikuti oleh sebagian besar rakyatnya. Di Lombok saat itu tengah berkuasa raja-raja kecil yang merdeka dan berdiri sendiri. Meskipun secara formal raja-raja kecil itu tergabung dalam 2 buah hegemoni yakni Kerajaan Bayan dan Kerajaan Selaparang. Tercatat dalam sejarah bahwa dinasti Selaparang yang pertama kali menerima Islam. Upaya mengislamkan raja-raja di Lombok tidak mengalami kesulitan, karena dengan menceritakan bahwa raja-raja di Jawa sudah memeluk Islam, maka mereka dengan senang hati juga memeluk agama Islam. Hal ini disebabkan raja-raja di Lombok mempunyai hubungan pertalian darah dengan raja-raja di Jawa terutama Kerajaan Majapahit. Hal ini dapat dibuktikan dengan silsilah yang ada, entah lain yang dapat disaksikan sampai sekarang adalah nama beberapa desa dan kota di Lombok banyak yang mempunyai nama yang sama dengan desa dan kota di bekas wilayah Kerajaan Majapahit di Jawa, seperti Surabaya, Kediri, Kuripan, Gresik, Wanasaba, Wonosobo, Mataram dan lain-lain. Demikian sejarah Islam di Lombok bagian pertama.